Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari Prodi Teknik Informatika Universitas Tadulako dengan stambuk F551200012 dari kelas A. Video kali ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 1. Untuk ujiannya sendiri itu merupakan mereview suatu aplikasi atau website yang dimana terdapat implementasi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini saya mengambil sebuah website yang dimana itu judulnya ESDM One Maps. Nah, pertama kita harus tahu apa itu ESDM One Maps. ESDM One Maps Indonesia adalah suatu sistem informasi berbasis web yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online atau WebGIS yang dapat diakses pada alamat https://geoportal.esdm.go.id. Nah, singkatan ESDM sendiri merupakan energi dan sumber daya mineral. Pembangunan ESDM One Map Indonesia merupakan perwujudan dari salah satu tujuan kegiatan koordinasi dan supervisi atau Korsup energi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dan KESDM, yaitu pembangunan sistem data yang terintegrasi serta sebagai implementasi kebijakan suatu peta atau One Map Policy di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun sejarah singkat, teknologi sistem informasi saat ini berkembang sangat pesat, khususnya teknologi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi web atau dikenal dengan sebutan WebGIS. WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, dan mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan dalam bentuk teks peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet. Contohnya salah satu dari WebGIS adalah ESDM One Map Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 2017, Pusat Data dan Teknologi Informasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan launching ESDM One Map Indonesia oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan. ESDM One Map Indonesia merupakan aplikasi sistem informasi berbasis web yang menampilkan berbagai informasi geospasial, peta, tematik, sektor energi dan sumber daya mineral secara online atau WebGIS. ESDM One Map Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan semua data sektor energi dan sumber daya mineral, menyusun tata kerja pengelolaan informasi geospasial tematik, sektor energi dan sumber daya mineral, serta berkolaborasi dalam manajemen data dengan berbagai pihak. Adapun sumber data dari ESDM itu didapatkan dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Yang ketiga Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang terakhir atau keempat seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Nah, adapun berbagai informasi yang ada pada ESDM. Yang pertama itu potensi geologi yang dimana terdiri dari mineral, batu bara, panas bumi, bitumen, padat dan coal bed,
Medhen atau CBM. Yang kedua itu wilayah izin usaha pertambangan. Yang ketiga wilayah kerja migas. Yang keempat wilayah kerja panas bumi. Yang kelima data hulu migas yang terdiri dari sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D. Yang keenam itu ada kawasan hutan, infrastruktur ketenaga listrikan atau pembangkit, garduk induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Nah, di sini terdapat manfaat SDM OneMap. Di sini manfaat SDM OneMap terdiri dari dua. Yang pertama itu untuk evaluasi penentuan kawasan industri dalam rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN, seperti mengidentifikasi tumpang tindih sesama izin usaha pertambangan atau bisa dibilang IUP, atau evaluasi IUP dan wilayah kerja panas bumi yang berada di kawasan hutan. Hal ini sangat penting untuk perencanaan penambangan baik tambang umum ataupun pengusaha panas bumi. Yang kedua, untuk menganalisa potensi terjadinya permasalahan tumpang tindih antar kawasan maupun wilayah perizinan. Dengan memanfaatkan sistem ini, pemilihan lokasi pengembangan industri akan tepat sasaran karena terdapat data-data yang memungkinkan untuk melakukan analisa ketersediaan sumber daya bahan baku, potensi energi, dan infrastruktur secara lebih cepat dan akurat. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya kita akan mereview langsung ke websitenya. Nah, ini dia bentuk websitenya tersebut, yang dimana dapat diakses menggunakan pada link ini, http://sdm.go.id. Nah, ini merupakan halaman home dari SDM OneMap. Nah, di sini terdapat dari beberapa pilihan untuk kita dapat mengecek berbagai implementasi SIG yang ada dalam website ini. Di sini misalnya kita ingin mengambil mineral dan batubara, kita cukup klik maka akan masuk ke website mineral dan batubaranya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat peta Indonesia. Nah, di sini dalam aplikasi terdapat di sini ada button search. Jika kita ingin mencari suatu wilayah, kita cukup mengetik dan mencarinya. Nah, di sini terdapat peta aktif. Kita cukup klik icon ini maka akan muncul. Nah, di sini misalnya kita ingin melihat wilayah izin usaha pertambangan, kita cukup klik pada layar ini, maka di peta akan terdapat titik-titik wilayah izin usaha pertambangan. Kita bisa lihat. Nah, kita mengambil contoh wilayah di Kota Palu. Nah, ini dia dari PT Citra Palu Mineral. Nah, kita cukup klik maka data dari PT ini sendiri akan muncul. Pulau Sulawesi, pejabat berwenang Menteri, ID provinsinya ada, nama provinsinya pun ada, ID-nya, kabupaten Parigi Motong, Toli-Toli, Donggala, Kota Palu, Sigi. Nah, di sini ada jenis izinnya itu KK, jenis badan usahanya itu PT, nama perusahaan Citra Palu Mineral. Nah, di sini kita dapat melihat data-data dari PT Citra Palu Mineral. Di sini ada lokasi tambangnya, dia di Luwu Utara, Donggala, ada di Parigi Motong, Toli-Toli, dan Kota Palu sendiri. Nah, ini misalnya kita ingin melihat ke
ini kita ingin melihat potensi sumber daya dan cadangan batubara yang ada di Indonesia. Kita cukup klik atau mencentang pada bagian potensi sumber daya. Kita akan lihat di Sulawesi Tengah kayaknya kurang, yang dimana terdapat sini di Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Di sini banyak sekali potensi sumber daya dan cadangan batubara. Kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat poin atau titik-titik sesuai dengan warna, yang dimana itu merupakan menandakan potensi sumber daya dan cadangan batubara. Nah, jika kita mengklik, maka detail-detail dari perusahaan ini akan muncul. Di sini ada tertulis potensi sumber daya dan cadangan batubara. Nama objeknya itu batubara Tanjung Batu. Nah, di sini kita dapat melihat detailnya. Nah, di sini dia menggunakan implementasi dari titik. Nah, jika kita ingin mengubahnya lagi, ingin melihat potensi sumber daya dan cadangan mineral logam, kita cukup mencentang ini dan matikan untuk potensi sumber daya cadangan batu bara. Kita akan lihat akan muncul lagi sangat banyak sekali. Di Sulawesi pun terdapat banyak lokasi. Ini di lokasi bagian Poso. Nah, jika kita klik, maka detail-detail dari PT ini sendiri akan muncul. Begitu juga kalau kita ingin melihat potensi sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan, kita cukup klik dan matikan yang sudah dicentang sebelumnya, dan kita tunggu prosesnya. Dia akan muncul lagi yang di Kota Palu. Nah, di sini ada salah satu contohnya, dia di lokasinya Parigi Gintu. Nah, kita bisa lihat sendiri data-datanya. Nama objeknya Marmer Parigi Gintu. Dia mineral non logam PT. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, yang saya dapat review dari website ini. Apabila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.